Halo, selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Jumpa lagi kita hari ini pembelajaran tematika subtematika pembelajaran 1 sampai 6. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu, kita masuk pada subtema 3 pembelajaran 1. Muatannya yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, ibu bertanya, saat sakit mah, kamu kambuh, apa obat yang kamu minum? Tentunya kamu jawab, aku minum tablet mah. Aku tahu obat itu karena melihat iklannya di televisi. Beragam produk obat untuk mengatasi gangguan pencernaan ditawarkan produsen melalui iklan. Iklan merupakan sebuah media untuk menawarkan produk berupa barang atau jasa. Anak-anak ibu, seperti pembelajaran yang telah lewat, telah ibu terangkan, tentunya kamu masih ingat bukan? Nah, ini adalah salah satu tujuan iklan adalah meyakinkan orang lain agar menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Cara meyakinkannya adalah dengan mencantumkan informasi keunggulan produk ke dalam iklan. Nah, anak-anak ibu, perhatikan contoh iklan elektronik di bukumu halaman 85. Nah, isi dari iklan tersebut yaitu pil PSP dapat mengatasi sakit perut. Keunggulan produk mengatasi gangguan perut karena bakteri makanan pedas, asam, dan gas. Anak-anak ibu, manusia membutuhkan makanan untuk beraktivitas. Manusia mencerna makanan menggunakan organ pencernaan. Makanan yang dimakan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi yang dibutuhkan bagi tubuh. Nah, anak-anak ibu, kamu perhatikan pada gambar berikut. Pada pembelajaran yang terdahulu telah ibu jelaskan bagaimana pencernaan manusia serta urutan sistem pencernaan manusia itu. Tentunya kamu sudah mengingatkan ini pencernaan manusia. Nah, sekarang ibu tampilkan yaitu faktor penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia. Amati ya, dan kamu baca ya. Sekarang kita masuki pembelajaran yang kedua. Berbagai jenis karya seni rupa daerah. Dan penyakit yang menyerang organ pencernaan. Anak-anak ibu, kamu buka di halaman 89 pembelajaran 2 buah dan manfaatnya. Mari kita baca sama-sama ya, dan kita ambil makna dari bacaan yang kita baca ini. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengkonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan, yaitu sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di buah.
Kemudian sumber air dan energi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar dan yang ada di dunia. Kemudian mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Untuk obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Nah, buah-buahan sangat penting bagi tubuh kita. Banyak sekali iklan yang mempromosikan tentang buah-buahan, terutama buah-buahan impor. Padahal buah-buahan dan sayuran lokal pun sama enak dan sama bergizinya loh. Anak-anak ibu sekalian, perlu kamu ingat dan perlu kamu pahami keunggulan buah lokal bila dilihat dari naskah iklan layanan masyarakat itu, terutama harganya lebih murah, lebih segar, aman dikonsumsi, rasa dan manfaatnya tidak kalah dengan buah impor. Nah, anak-anak ibu, tentang penjelasan yang ibu jelaskan tadi, tentunya kamu sudah paham bukan? Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran berikut. Nah, kita masuk pada pembelajaran 3, muatannya IPS, PKN, dan Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, tahukah kamu tentang pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial budaya di masyarakat. Perlu kamu ingat, peran masyarakat dalam pembangunan sosial budaya diwujudkan melalui kegiatan dalam sebuah adat istiadat. Perhatikan tampilan yang ibu sajikan adalah adat istiadat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya. Perhatikan ya. Beragam adat istiadat tersebut termasuk sebagai pembangunan sosial karena dalam pelaksanaannya menyangkut masyarakat. Kegiatan tersebut termasuk pembangunan budaya karena kegiatannya mengandung hal-hal untuk kebaikan bersama. Nah, anak-anak ibu, pada pembelajaran yang lalu telah ibu jelaskan. Sekarang ibu mengingatkan kembali. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman seperti suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Keragaman dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada organisasi. Organisasi merupakan suatu pola hubungan antara individu atau anggota yang memiliki tujuan sama. Tujuan ini menjadi pemersatu anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Anak-anak, ini adalah salah satu contoh organisasi di Indonesia adalah organisasi pertani. Sekarang kita masuki pada pembelajaran keempat. Perhatikan tampilan yang ibu berikan. Keragaman sosial budaya tumbuh dan berkembang membentuk kebudayaan sesuai daerah masing-masing. Keragaman ini mendorong pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nah, anak-anak ibu, perhatikan. Tujuan pembangunan di bidang sosial budaya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Bidang pembangunan sosial budaya. Perhatikan ya. Pertama,
kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan pariwisata, kependudukan, pemuda dan olahraga, dan seterusnya. Upaya untuk membangun sosial budaya. Nah, mari kita perhatikan, yaitu membudayakan semangat gotong royong, tolong menolong antar masyarakat, membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan, melestarikan budaya daerah, dan menjaga kerukunan antar masyarakat. Nah, sekarang manfaat keragaman sosial budaya, yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai identitas bangsa di mata internasional, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga sebagai sumber pengetahuan dunia, menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, anak-anak ibu, kamu buka buku kita halaman 100. Di situ ada teks atau sebuah cerita Sanggar Tari, wadah para penari tradisional. Nah, anak-anak ibu, dari hasil teks yang telah kita baca, maka kita simpulkan, yaitu berdasarkan teks di samping, tampak siapapun dapat menjadi anggota Sanggar Tari Tigarun, dapat memandang keberagaman sosial. Berdasarkan teks di samping, tanpa siapapun dapat menjadi anggota Sanggar Tari Tigarun tanpa memandang keberagaman sosial yang ada. Mereka ingin memajukan budaya Indonesia melalui tarian. Nah, anak-anak, Sanggar Tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya, karena sanggar ini menjadi sebuah tempat bagi para pemuda dan pemudi untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Nah, anak-anak ibu, kita masuk pada pembelajaran yang kelima. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Salah satu karya seni rupa Nusantara adalah batik. Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa dua dimensi yang permukaannya bercorak. Nah, anak-anak ibu, kamu tentu sudah kenal akan batik. Mungkin pada umumnya kamu juga memakai baju yang bercorak batik. Nah, sekarang perlu kamu ketahui, batik itu terbagi menjadi dua, yaitu batik klasik dan batik pesisir. Batik klasik, ciri-cirinya pewarnaan cenderung gelap, menggunakan lebih banyak motif geometris, mengandung makna filosofis. Sedangkan batik pesisir menggunakan warna-warna cerah, motif lebih lebar dan naturalis. Anak-anak ibu, ini adalah contoh batik klasik yang ibu tampilkan. Ada beberapa macam jenis batik klasik. Nah, perhatikan anak-anak ibu alat-alat untuk membatik. Ya, perhatikan tampilan yang berikut ini.
Alat tradisional untuk membatik yaitu canting, lilin atau malam, wajan kecil dan kompor, gawangan, cat pewarna, dingklik atau bangku kecil, bandul atau beban. Bandul itu sangkutan untuk beban. Kemudian kain memori. Yang terakhir yaitu kain mori. Kain yang tak berwarna, warna putih itu biasanya ya. Jadi anak-anak ibu paham bukan alat dan bahan-bahan untuk membatik? Nah, anak-anak ibu, teknik membatik itu ada 3 macam. Perhatikan ya, yaitu teknik tulis, teknik cap, teknik cetak atau sablon. Teknik tulis yaitu pembuatannya dengan tangan langsung dengan menggunakan canting sebagai pembuat motif. Teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah terbentuk ragam hias batik. Cap terbuat dari tembaga. Sedangkan teknik cetak atau sablon mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran 6. Anak-anak, dalam sebuah kelompok pada umumnya terdapat keberagaman anggota. Perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi. Namun, perbedaan-perbedaan tersebut mengajarkan kita untuk bertoleransi. Kelebihan bekerja sendiri antara lain bekerja dengan keputusan atau pendapat sendiri. Hasil pekerjaan sesuai kemampuan sendiri. Meningkatkan sikap kemandirian. Sedangkan kekurangan bekerja sendiri yaitu pekerjaan terasa lebih berat, pekerjaan tidak cepat selesai, produktivitas pekerjaan sedikit, mengurangi kepedulian, kebersamaan, dan toleransi dengan orang lain. Kelebihan bekerja kelompok yaitu pekerjaan berat menjadi ringan, pekerjaan cepat selesai, hasil pekerjaan lebih memuaskan, lebih produktif karena banyak yang diselesaikan, meningkatkan kepedulian, kebersamaan, dan toleransi. Sementara kekurangan pekerjaan kelompok yaitu tidak sesuai pendapat yang terdapat dapat digunakan sebagai keputusan. Kemudian perbedaan pendapat dapat menimbulkan motif. Jika tidak kompak, pekerjaan hanya diselesaikan satu atau beberapa anggota. Adanya konflik atau mengganggu pekerjaan kelompok. Ibu bertanya, selain pada kain, bisakah kita belajar membuat pola batik di kertas? Ya, jawabannya tentu saja bisa. Ayo kita belajar membuatnya. Langkah-langkah atau cara-cara membuat batik pada kertas yaitu menyiapkan alat dan bahan seperti kertas gambar, pensil, penggaris, spidol, dan alat mewarnai. Kemudian membuat pola seperti garis-garis atau kotak-kotak. Kemudian memberi tambahan motif. Kemudian menebalkan garis menggunakan spidol hitam. Yang terakhir, mewarnai pola motif batik. Nah, anak-anak ibu,
Dari penjelasan-penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, tentu anak-anak Ibu sudah memahami dan jelas akan penjelasan Ibu. Apabila kamu kurang memahaminya, kamu bisa buka buku kamu dan dibaca. Udah jelas ya? Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Lain hari kita sambung lagi. Terima kasih. Bye-bye.